Halo semuanya, jumpa lagi dalam Insight Channel, mengungkap kisah inspiratif. Bersama saya, Yus Ari. Kali ini kita akan mengulas Manny Pacquiao, balada seorang legenda. Pada awalnya, tidak ada yang menduga jika pemuda kecil kurus ini akan mampu mengukir namanya sebagai seorang legenda tinju dunia yang tersohor. Karena sebenarnya dia hanya memiliki cita-cita sederhana, yakni menjadi seorang pastor. Akan tetapi, perjalanan hidup dan takdir membawanya mencetak suatu prestasi yang sangat fenomenal, menjadi juara dunia tinju di 8 kelas yang berbeda. Suatu prestasi yang langka, dan hanya dialah satu-satunya petinju di dunia yang mampu menggapai prestasi prestisius itu. And still WBO welterweight champion of the world, the fighting pride of the Philippines, Manny Pacquiao. Namun sebelum sampai ke titik itu, meraih semua kesuksesan yang ia dapatkan, Pacquiao harus menghadapi jalan terjal, berliku nan panjang. Butuh ketekunan, dedikasi, komitmen, kerja keras, serta semangat pantang menyerah untuk mewujudkan cita-citanya. Sebelum lanjut menonton video ini, jika Anda menyukai channel ini, dukung kami dengan memberi share, like, dan tekan tanda subscribe, serta beri komentar Anda, sehingga channel ini akan semakin baik ke depan dan senantiasa menyajikan kisah inspiratif kepada Anda. Harapan kami, semoga Anda semuanya sehat selalu. Selamat menonton. I want to take you back to when you were growing up. You lived in really tin shanty poverty when you were younger. How would you describe what you lived in when you were growing up? We don't have our own house, we don't have land, we don't have even food. We just, we have to work every day to make money to buy food for the family. So even we're too young to work, but we have to work. Like selling donuts, selling pandesal, selling flowers, just to earn money to buy food. How old were you when you got your first pair of shoes? I was 12 years old, yeah. 12. How often were you able to even take a shower? Sometimes thrice a week, twice a week. Hungry though all the time? Hungry, sometimes we don't have food to eat one day and we just drink water. Just drink water? Just drink water. When the food's not around, are you constantly thinking about food and thinking about how hungry you are? Yes, of course. If we have money to buy food, it's I think it's not enough just for us. We just cook the food and then divide to all of us. How do you think that impacted you growing up, not having your dad around? Actually, I'm not blaming my dad. It's good for us that our dad is not around because we're not relying on our dad. We will learn how to work hard because we're all boys. So we learn how to work hard and to make money in in a nice way, and that's how we get strong. Manny Pacquiao lahir pada 17 Desember 1978 di Kibawe, Bukidnon, Filipina. Pacquiao kecil tumbuh dalam suatu kondisi yang dikelilingi kemiskinan. Pada usia 2 tahun, keluarga Pacquiao pindah ke daerah yang lebih terisolasi bernama Tango, Sarangani.
Kehidupan serba kekurangan ini membuat fokus Pacquiao berubah. Cita-cita menjadi pastor pun ia lupakan. Dalam kondisi yang serba sulit itu, Pacquiao kecil justru menunjukkan semangat yang kuat untuk membantu kehidupan keluarganya. Dia sering mengambil pekerjaan sambilan. Di Tango, hampir setiap hari Pacquiao harus turun naik gunung demi mencari air bersih dan makanan untuk keluarganya. Rupanya pengalaman naik turun gunung ini ternyata turut membentuk fisiknya, terutama kedua kakinya menjadi sepasang kaki yang kuat. Kekuatan kedua kakinya berkontribusi positif terhadap kemampuan tinjunya. Pacquiao juga bekerja sebagai asisten nelayan yang tugasnya memanggul ikan. Aktivitas tersebut juga memberi keuntungan karena otot-otot badannya semakin kuat. Kecintaan Pacquiao terhadap tinju muncul tatkala menyaksikan pertandingan tinju antara Mike Tyson menghadapi James Buster Douglas pada tahun 1990. Sejak saat itulah Pacquiao yang juga mengidolakan Bruce Lee berkomitmen untuk menjadi petinju. Kondisi perekonomian yang sulit memaksa Pacquiao untuk mengorbankan pendidikan formalnya demi kelangsungan kehidupan keluarga. Pada usia 14 tahun, dengan tekad untuk merubah nasib, Pacquiao membuat keputusan berani meninggalkan kampung halamannya dan mencoba peruntungan di kota Manila. Pacquiao harus tinggal sebatang kara saat dia di kota Manila. Dia bertahan hidup dengan cara menjadi tukang cuci piring di sebuah restoran. Pacquiao juga menjajakan donat sekedar mendapatkan sesuap nasi. Pacquiao akhirnya berkenalan dengan seorang pemilik gym di Sampaloc, Ben Delgado. Ben pun pada akhirnya setuju untuk melatih Pacquiao. Pacquiao memasuki karir profesional dikala berumur 16 tahun. Pada saat itu ia tampil di program tinju televisi di Filipina yang bertajuk Blow by Blow. Ternyata untuk tampil di acara tersebut, Pacquiao harus berbuat curang. Ia mengaku kepada produser acara tersebut bahwa ia telah berumur 18 tahun. Pacquiao juga harus mengantongi pemberat di celananya saat melakukan timbang badan karena berat badannya tidak mencapai 45 kg. Pacquiao mendapat bayaran $2 untuk tampil di acara Blow by Blow. Perlahan namun pasti, melalui acara tersebut, nama Pacquiao mulai terdengar di Filipina. Kesempatan untuk mengukir sejarah di pentas tinju dunia akhirnya datang juga. Pada 4 Desember 1998, Pacquiao merebut sabuk juara dunia tinju kelas terbang versi Dewan Tinju Dunia WBC setelah menang KO ronde ke-8 atas juara bertahan Chatchai Sasakur dari Thailand. Langkah berikutnya yang dianggap spektakuler adalah bagaimana Pacquiao diminta untuk tampil di arena tinju yang paling diimpikan, yakni di MGM Grand Garden, Las Vegas, Nevada, Amerika Serikat. Bagaimanapun, Amerika Serikat adalah kiblat tinju dunia dan panggung pengukuhan. Tampil di Amerika adalah impian bagi petinju profesional dari seluruh penjuru dunia. For the thousands in attendance and the millions watching around the world, from the capital city of the United States of America, Washington, D.C., ladies and gentlemen, let's get ready to rumble! Menyadari hal tersebut, Pacquiao tidak menyia-nyiakan kesempatan tersebut. Dia tampil impresif dan merebut sabuk juara dunia tinju kelas bantam super IBF dengan kemenangan KO pada ronde ke-6 atas juara bertahan Lehlo Letwaba. Setelah kemenangan bersejarah tersebut, Pacquiao semakin pasti menapaki tangga-tangga pengakuan atas prestasi demi prestasi yang dia raih. Pacquiao menyadari
bahwa tahapan selanjutnya adalah momen pengakuan dan pengukuhan yang sesungguhnya menghadapi petinju-petinju top dengan reputasi yang mentereng, sehingga ia benar-benar termotivasi untuk mempersiapkan diri memberi yang terbaik. Ujian pertama datang dari petinju Meksiko, Marco Antonio Barrera, seorang petarung tangguh. Barrera pun dipaksa menyerah pada ronde ke-11 melalui kemenangan technical knockout. Laga berikutnya menghadapi petinju top Meksiko lainnya, Juan Manuel Dinamito Marquez. Pertarungan dengan Marquez akhirnya berlanjut menciptakan suatu epik 4 kali pertemuan. Tantangan berikutnya datang dari petinju legendaris Meksiko lainnya, Eric Terrible Morales. Pertarungan tersebut juga menciptakan trilogi. Pacquiao menghentikan dominasinya setelah menghentikan Morales pada ronde ketiga pada pertarungan terakhir atau pertarungan yang ketiga. Laga krusial berikutnya, Pacquiao menghadapi petinju flamboyan Amerika Serikat, Oscar Golden Boy La Hoya. La Hoya pun akhirnya dibuat menyerah pada ronde ke-9. Selanjutnya, Pacquiao menghadapi jagoan Inggris Raya, Ricky Hatton. Pacquiao memenangkan pertandingan tersebut dengan KO pada ronde kedua. Selanjutnya berturut-turut Pacquiao menghadapi Timothy Better, Miguel Cotto, dan Keith Thurman. Puncaknya Manny Pacquiao menghadapi seorang petinju yang dianggap memiliki pertahanan terbaik di dunia dan tidak terkalahkan, Floyd Mayweather. Pertarungan yang bertajuk Fight of the Century ini dianggap salah satu pertandingan tinju yang paling menguntungkan sepanjang masa. Pertarungan yang digelar di MGM Arena Las Vegas itu mampu meraih pendapatan sebesar 12 triliun rupiah. Dalam pertandingan yang dilangsungkan di MGM Arena Las Vegas itu, Manny Pacquiao pun dinyatakan kalah angka mutlak. Memang tidak semua laga yang dilakoni oleh Pacquiao ditampilkan dalam ulasan ini, tapi setidaknya memberi gambaran betapa hebatnya prestasi yang telah ditorehkan oleh Manny Pacquiao. Tak mengherankan jika ia sangat dihormati baik di dalam maupun di luar ring tinju, karena dia juga adalah seorang petinju pound per pound terbaik sepanjang masa. Kehidupan Pacquiao di luar ring juga mendapatkan simpati yang luas dan luar biasa karena Pacquiao menggunakan pengaruh nama besarnya untuk berbuat bagi kemanusiaan. Spirit itu pula lah yang mengilhami dia untuk maju mencalonkan diri sebagai seorang senator dengan tujuan untuk memperjuangkan kehidupan yang lebih baik bagi masyarakat. Dengan kesadaran yang mendalam tentang asal-usulnya yang sederhana dan perjuangannya yang dia hadapi untuk mendapat kesuksesan, Pacquiao mengambil langkah besar untuk memberikan kembali kepada masyarakat melalui berbagai inisiatif filiantropis. Dia mendirikan Yayasan Manny Pacquiao, sebuah organisasi yang berkomitmen untuk mengatasi kemiskinan dan ketidaksetaraan di Filipina dan seluruh dunia. Yayasan ini bekerja untuk memberikan bantuan dalam bentuk pendidikan, layanan kesehatan, dan pembangunan masyarakat dengan tujuan untuk memberdayakan individu yang kurang beruntung. Dengan pengaruhnya sebagai seorang public figure, Pacquiao berkomitmen untuk terus memberdayakan masyarakat ke arah yang lebih baik. Demikianlah ulasan kita tentang Manny Pacquiao, balada seorang legenda. Inspirasi bagi kita, teruslah berkarya dan memberi dampak bagi sesama kita. Saya Yus Ari mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa di kisah inspiratif lainnya. Salam sukses. So high, now we got